Ya, assalamualaikum, kembali lagi. Sekarang kita bahas review Chelsea Arsenal dan skornya 2-2. Harusnya Chelsea pada pertandingan kali ini bisa menang karena Chelsea membuat kesalahan dan tidak mampu mempertahankan keunggulan 2-0 sehingga Arsenal mampu menyamakan kedudukan. Ya, awal kesalahan dari Chelsea karena blunder fatal dari Robert Sanchez. Setelah itu para pemain Arsenal semangatnya meningkat dan bisa menyamakan kedudukan. Dan dari segi permainan, Arsenal lebih unggul dari hal possession, tetapi ketika menciptakan peluang, Chelsea lebih banyak menciptakan peluang. Dan tapi Chelsea itu tidak mampu memanfaatkan peluang. Terbukti tadi banyak sekali peluang yang diciptakan oleh para pemain Chelsea, tetapi para pemain Chelsea tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut, terutama peluang dari Nicholas Jackson. Yaitu Nicholas Jackson itu kebangetan. Peluang seperti itu tinggal hadapan 1 lawan 1 menghadapi kiper, malah dia memilih lebih banyak mendelay bola sehingga mampu diselamatkan oleh David Raya. Dan dengan hasil imbang ini sebenarnya bagus bagi Chelsea karena Chelsea kan musim ini lagi terseok-seok menghadapi tim papan atas peringkat 2 seperti Arsenal yang berhasil mengalahkan Manchester City. Ini sudah bagus bagi Chelsea, ya harus disyukuri saja. Ya memang harusnya Chelsea bisa menang pada pertandingan ini karena Arsenal juga mainnya sangat buruk. Tapi ya mau gimana lagi, hasilnya sudah 2-2. Dan ini pelajaran bagi Chelsea. Chelsea jangan terlalu banyak membuat kesalahan. Di musim ini Chelsea itu kebobolan tuh dari kesalahannya sendiri. Ada yang dari blunder salah passing, terus dari lengah lini pertahanan. Dan itu PR besar bagi Pochettino untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang harusnya tidak perlu dilakukan oleh para pemain Chelsea. Dan sekarang Chelsea berada di peringkat ke-10, sementara Arsenal berada di peringkat 2 dengan Arsenal poinnya 21, sementara Chelsea 12, beda 9. Dan dari line up dari Chelsea menggunakan formasi 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Robert Sanchez, bermain sangat buruk. Ya, 1 gol itu dari Arsenal, gol pertama dari Arsenal murni kesalahan dari dia karena salah passing. Terus di posisi duet center back ada Thiago Silva serta Colwill. Saya lebih suka Colwill bermain di posisi center back daripada wingback. Sementara di back sayapnya ada Marco Kurela, bermain sangat luar biasa, mampu meredam agresivitas dari Bukayo Saka. Dia bermain sangat agresif bahkan keras tadi mainnya. Terus ada Malo Gusto juga. Terus di posisi gelandang ada Moses Caicedo, Enzo Fernandez serta Gallagher. Sementara di lini depan Pochettino memainkan Valsenen dengan menempatkan Sterling bermain bersama Mikhailo Mudryk serta Cole Palmer. Ya, serangan dari Chelsea juga dari Raheem Sterling serta Cole Palmer. Sementara Mudryk jarang sekali memegang bola, tetapi ketika mendapatkan kesempatan Mudryk mengancam pertahanan Arsenal dan terbukti dia berhasil mencetak gol. Dan penalti dari Chelsea juga berkat dari Mudryk. Ya, dari Sterling juga sih. Terus dari Arsenal menggunakan formasi 4-3-3, di posisi jaga gawang ada David Raya. Terus ya David Raya mainnya sangat jelek. Terus ada Gabriel serta William Saliba untuk center back. Terus di posisi back sayap ada Benjamin Ben White. Ya dia bermain buruk. Gol dari Mudryk karena kesalahan dari dia karena telah transisi, telat kembali ke pertahanannya karena dia terlalu maju. Ya memang aslinya dia kan back tengah bukan back sayap, tapi Arteta lebih memilih dia untuk back sayap karena terlalu sayang sama Ben White. Dan ada Zinchenko juga bermain buruk, akhirnya babak kedua diganti Tomiyasu, langsung diganti. Dan terbukti pergantian dari Arteta juga bagus. Terus di lini tengah ada Jorginho, Declan Rice dan Odegaard. Odegaard ini main sangat buruk, tidak seperti biasanya. Terus ada di lini depan ada Gabriel Jesus serta Gabriel Martinelli serta Bukayo Saka. Dan di babak pertama Chelsea tampil agresif di menit 10 menit awal. Sangat mengagetkan kalau dari segi permainan Chelsea lebih bermain agresif. Terus Chelsea berhasil mencetak gol karena penalti. Ya memang itu layak penalti karena memang handball dari William Saliba dan itu karena ada Mudryk, pangeran Chelsea.
Lionel Messi. Dan setelah itu ya permainan Arsenal menurun. Awalnya Arsenal tuh bermain berhati-hati. Terus Chelsea juga lebih agresif. Setelah gol itu Arsenal ngedon dan Chelsea lebih bagus. Arsenal memang menguasai tadi di babak pertama, tadi kesulitan menciptakan peluang. Bahkan kalau nggak salah di babak pertama itu Arsenal itu 0 peluang, tidak ada tendangan dari Arsenal. Maksudnya yang on target tidak ada dari Arsenal, sedangkan Chelsea ada 2 di babak pertama. Dan di babak kedua Tomiyasu dimasukkan untuk menggantikan siapa itu Zinchenko, dan itu terbukti efektif karena permainan dari Tomiyasu lebih bagus dan Chelsea mencetak gol berkat Mudryk, yaitu golnya kayaknya nggak sengaja karena Mudryk niatnya memang mau mengcrossing tapi malah bolanya mengarah ke gawang, dan David Raya juga posisinya salah. Ya, ini gol dari Chelsea, gol kedua itu karena Ben White telah turun sementara David Raya itu posisinya itu tidak di posisi yang bagus untuk menerima tendangan dari Mudryk. Dan setelah itu Arsenal itu frustasi, sangat kesulitan. Dia berkali-kali membangun serangan dipotong oleh para pemain Chelsea, sementara Chelsea membangun serangan melalui Sterling. Berkali-kali juga ya dari Nicholas Jackson juga tidak berhasil dimanfaatkan dari Chelsea. Ya ini kalau seandainya Chelsea mampu memanfaatkan peluang tadi, Chelsea sudah bisa kill the game. Ya tapi mau gimana lagi. Di depan dari Chelsea juga babuk, terutama Nicholas Jackson nggak layak main di Chelsea atau gimana ya. Nah, kalau dikatakan nggak layak ketika menghadapi tim kecil juga Jackson masih bisa mencetak gol, tapi kalau momen seperti itu ya memang Nicholas Jackson nggak layak untuk menghadapi tim besar. Dia tuh harus belajar lebih banyak lagi. Dan dari menit ke 77 ya ini Robert Sanchez memberikan giveaway untuk Arsenal yang awalnya Arsenal terlihat sangat frustasi karena kesulitan untuk menciptakan peluang, malah Robert Sanchez membuat kesalahan, salah passing terus langsung ditendang oleh Declan Rice. Setelah gol itu Arsenal langsung Arteta memasukkan pemain bertipikal menyerang seperti Kai Havertz serta Trossard. Ya ini sangat terbukti Arsenal lebih bagus secara permainan dan sedikit demi sedikit mampu menembus pertahanan dari Chelsea. Dan Pochettino lucunya malah memasukkan Madueke, sudah unggul. Madueke kan enggak, ya penting Sterling lah. Sterling kan masih bisa membuat kreativitas, sementara Nani Madueke itu pemain mediocre banget. Dan Reece James ini juga kesalahan memasukkan Reece James. Harusnya itu kalau mau memasukkan Reece James ya rotasi lah buat Malo Gusto yang dikeluarkan, bukan malah Cole Palmer. Ya mungkin Pochettino niatnya mau bermain bertahan, tapi itu kesalahan dari Pochettino sehingga Arsenal mampu menyamakan kedudukan dan skornya 2 sama. Ya berkat gol dari Trossard. Ya ini pelajaran bagi Chelsea, kalau sedang unggul harus fokus, jangan membuat kesalahan, dan ketika mendapatkan peluang harus lebih mampu memanfaatkan peluang. Ya Nicholas Jackson adalah Nicholas Jackson. Ketika menghadapi tim kecil mungkin dia mampu mencetak gol, tapi ketika menghadapi tim besar dia sangat kesulitan. Dan PR dari Pochettino yaitu dari segi disiplinan pemain harus fokus juga, dan dari segi penyerang. Dan dari Arsenal tuh ya mainnya jelek lah dengan ini. Dan pertandingan selanjutnya akan menghadapi Brentford pada tanggal 28 Oktober jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya ini kesempatan bagi Chelsea. Ya Brentford kan berada di papan bawah, masih berada di bawah Chelsea. Ya Chelsea semoga bisa menang. Ya Pochettino harus memperbaiki kekurangan itu sehingga Chelsea bisa lebih baik lagi. Setelah menghadapi Brentford, Chelsea akan menghadapi jadwal neraka. Ya itu sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya kira assalamualaikum.